Israel kembali meluncurkan serangkaian ledakan besar di desa Kabatia, tepi barat utara yang didudukinya pada Minggu 2 Februari 2025. Ledakan itu menghancurkan bangunan yang digunakan oleh sekelompok pejuang Palestina di kamp pengungsi Jenin. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut 5 warga Palestina tewas oleh tembakan Israel di tepi barat utara. Sementara akibat serangan udara Israel di desa Kabatia, 2 orang dilaporkan tewas. Militer Israel mengonfirmasi ledakan tersebut dalam sebuah pernyataan pada Minggu 2 Januari 2025. Mereka mengatakan bahwa sebuah pesawat Kiev menyerang dan menghancurkan konvoi kelompok tersebut saat diduga akan melancarkan serangan. Jumlah korban tewas akibat serangan militer Israel di kamp pengungsi perkotaan Jenin itu pun terus bertambah memasuki 2 pekan ini. Sebelumnya pada Sabtu 1 Februari, militer Israel melakukan operasi di kamp tersebut yang menewaskan sedikitnya 18 warga Palestina. Israel masih terus melanjutkan operasi militernya di kota Jenin tepi barat di tengah gencatan senjata dengan Hamas yang berlangsung di Gaza. Awal minggu ini, Hamas menyebut 2 anggotanya tewas dalam baku tembak dengan pasukan Israel di kota lain dekat Jenin. Israel sendiri telah menduduki tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Namun Palestina tetap menginginkan ketiga wilayah tersebut sebagai negara masa depan mereka. Kami berhasil menyimpulkan ya bahwa di dalam konflik tersebut adalah karakteristiknya. Itu yang pertama itu ada identitas dan etnisitas. Konflik ini sangat dipengaruhi oleh identitas etnis dan agama. Israel diidentifikasi sebagai negara Yahudi, sementara Palestina mayoritas Muslim. Perbedaan ini memperkuat rasa identitas dan kebanggaan masing-masing kelompok yang seringkali berujung pada konflik. Itu yang ada lagi yang kedua itu adalah ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh kedua belah pihak seringkali menjadi pemicu konflik. Perbedaan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi memperburuk ketegangan. Itu ada yang ketiga, itu adalah dinamika kekerasan. Kekerasan bersenjata dan serangan teroris adalah dinamika yang sering muncul dalam konflik ini. Kedua belah pihak menggunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka yang mengakibatkan korban jiwa dan penderitaan bagi penduduk sipil. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik yaitu konflik ini bermula ketika hadirnya deklarasi Balfour yang dibuat oleh Israel membantu Inggris dalam Perang Dunia Pertama pada 2 November 1919. Deklarasi Balfour ini dilatar belakangi oleh keinginan salah seorang Yahudi yang telah berjasa membuat formula senjata perang yakni Chaim Weizmann untuk memilih wilayah Palestina dan hal ini kemudian diterima oleh David Hughes, seorang Perdana Menteri Inggris pada saat itu, mengingat Inggris tidak mungkin sepenuhnya dapat mengelola wilayah Palestina. Oleh sebab itu, banyak kaum Yahudi kemudian menempati wilayah Palestina dengan anggapan bahwasannya tanah Palestina sudah milik mereka yang diberikan oleh Inggris. Hal ini tentu menimbulkan kenyamanan dari warga Palestina. Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga Palestina untuk menjaga dan mempertahankan wilayah mereka. Selanjutnya adapun konflik pada Israel dan Palestina, termasuk dalam bentuk konflik militer dan konflik politik yang sedang berlangsung pada abad ke-19 hingga pada abad ke-21. Oke, yang terakhir dampak konflik Israel dan Palestina. Yang pertama, kerugian kehidupan. Kerugian kehidupan, banyak korban jiwa di kedua sisi, termasuk penduduk sipil, penjual, dan prajurit. Konflik ini telah menyebabkan kematian dan cedera yang luas. Yang nomor 2, pengungsian dan pengusiran. Ratusan ribuan orang Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka karena pengusiran paksa atau ketakutan akan kekerasan. Ini menciptakan krisis pengungsi internal dan eksternal. Serius loh. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur. Infrastruktur penting di kedua sisi, termasuk rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya rusak parah akibat serangan dan operasi militer. Oke.